Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Ibu Buliah dengan materi sains yang kali ini judulnya adalah tata surya. Sebelum kita masuk, kalian harus tahu apa itu sistem tata surya. Check it out. Ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang tata surya. Pertama, sistem tata surya. Sistem tata surya berada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sistem tata surya terdiri dari 3 bagian, yaitu matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Nah, tadi udah kita bahas tentang apa itu sistem tata surya. Selanjutnya, kita harus tahu tentang pusat dari tata surya itu, yaitu namanya, ya benar, matahari. Nah, lapisan-lapisan matahari itu bisa kita jelaskan pada video berikut ini. Lapisan-lapisan utama matahari. Matahari terdiri dari beragam gas, terutama hidrogen. Batas di antara lapisan gas yang berbeda suhu dan kerapatan adalah tidak jelas. Namun demikian, 4 lapisan zat penyusun matahari dapat dikenali. Korona merupakan lapisan terluar dari atmosfer matahari. Terdiri dari partikel-partikel gas yang tersebar pada wilayah yang sangat luas, sehingga kerapatannya sangat rendah. Namun demikian, suhu partikel-partikel gas ini dapat mencapai 1,7 juta derajat Celcius. Kromosfer. Lapisan setelah korona adalah kromosfer, yang merupakan lapisan tengah atmosfer matahari. Tebalnya mencapai ribuan kilometer. Kadang-kadang, gas-gas di kromosfer tiba-tiba menyembur keluar sejauh 16.000 kilometer. Suhu rata-rata kromosfer adalah 27,8 ribu derajat Celcius. Fotosfer. Lapisan terdalam dari atmosfer matahari adalah fotosfer. Tebal fotosfer sekitar 550 km dan sering dianggap sebagai permukaan matahari. Suhu fotosfer sekitar 6.000 derajat Celcius. Bagian ini merupakan bagian dari matahari yang memberikan energi panas dan cahaya kepada kita. Inti. Bagian utama massa matahari dinamai inti. Di batas permukaan inti, yaitu di dekat fotosfer, suhunya mencapai 1 juta derajat Celcius. Sementara di pusat inti, suhunya dapat mencapai 15 juta derajat Celcius. Suhu yang sangat tinggi ini dihasilkan oleh reaksi fusi hidrogen yang berubah menjadi gas helium. Dan perubahan ini membebaskan energi yang sangat besar. Nah, tadi sudah tahu kan matahari beserta lapisan-lapisannya. Ternyata matahari itu ada lapisan-lapisannya yang memiliki kandungan dan suhunya masing-masing. Terus setelah itu kalau kita sudah tahu apa yang ada di pusat titik dari tata surya, kita akan mulai mempelajari apa yang mengelilingi matahari itu yang memiliki orbit. Kira-kira apa ya namanya? A few moments later. Ya, namanya adalah planet. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 8 planet yang ada di tata surya kita. Check it out! Ada 8 planet yang mengitari matahari loh. Planet apa sajakah mereka? Yuk kita berkenalan dengan semuanya. Inilah tata surya kita. Banyak sekali ya planetnya. Agar mereka bergerak, kita harus menyapa mereka. Ayo katakan, halo tata surya. Wah, setiap planet punya bentuk dan warna yang berbeda-beda ya. Mari kita sebutkan namanya satu persatu. Merkurius, Venus,
Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Pluto, kamu kan sudah bukan planet lagi. Tapi jangan sedih, kamu masih ada kok di tata surya kita sebagai planet kerdil. Bersama Kumaya, Eris, Ceres, dan Makemake. Udah banyak nih yang kita sudah share, dari apa itu sistem tata surya, terus juga tahu pusat tata surya yang namanya matahari, terus kita juga tahu apa yang mengelilingi matahari itu adalah 8 buah planet yang memiliki orbit. Tapi ada juga benda-benda langit yang ada di tata surya kita. Itu tuh ada yang namanya meteor, komet, meteoroid, asteroid, dan kawan-kawan lainnya. Itu akan kita bahas pada tayangan berikut ini. Ada banyak benda langit di sekitar bumi yang juga mengelilingi matahari. Mungkin teman-teman sudah pernah mencari tahu tentang asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Lalu apa saja perbedaan dari 5 jenis benda langit itu ya? Yuk simak perbedaannya. 1. Asteroid. Asteroid terbentuk dari batu ruang angkasa dan mengandung sedikit logam. Ukuran asteroid beragam, ada yang berdiameter 2 meter, tapi ada juga yang berdiameter 1000 km. Asteroid-asteroid berkumpul pada lintasan yang disebut sabuk asteroid. Lintasan ini berada di antara Mars dan Jupiter. 2. Komet. Komet tersusun dari material gas dan air yang sudah membeku menjadi es. Ukuran komet tidak terlalu besar. Diameter nukleus atau inti komet paling besar hanya berukuran 10 km. Meski begitu, komet punya ekor yang panjang. Komet berasal dari daerah di ujung tata surya yang bernama sabuk Kuiper. Komet mengelilingi matahari di orbit yang bentuknya lonjong. Maka itu, ada waktu di saat komet berada cukup dekat dengan matahari. Saat berada di dekat matahari, sebagian es pada komet menguap karena panasnya matahari. Uap itu membentuk ekor yang panjang dan bisa mencapai ratusan kilometer. 3. Meteoroid. Menurut para ilmuwan, meteoroid terbentuk dari pecahan dari komet atau asteroid, maka itu ukurannya lebih kecil. Meteoroid melayang-layang secara bebas dan tidak mengelilingi benda apapun. Ada banyak meteoroid yang berada di jalur orbit bumi. 4. Meteor. Teman-teman pernah mendengar istilah bintang jatuh. Sebenarnya itulah meteor. Saat bumi mengelilingi matahari, bumi akan melewati kumpulan meteoroid di jalur orbit. Meteoroid ini bisa tertarik oleh gravitasi bumi, lalu masuk ke lapisan atmosfer dan terbakar habis sebelum sampai ke permukaan bumi. Proses tertarik dan terbakarnya meteoroid inilah yang disebut sebagai meteor. Meteor yang terbakar di atmosfer jumlahnya bisa banyak dan bisa kita lihat sebagai hujan meteor. 5. Meteorit. Ada beberapa meteor yang berukuran cukup besar sehingga tidak habis terbakar di atmosfer bumi. Meteor yang tidak habis terbakar ini bisa sampai ke permukaan bumi dan jatuh dengan tenaga besar. Meteor yang jatuh dan sampai ke permukaan bumi inilah yang disebut meteorit. Ibu kira cukup semuanya materi yang sudah diberikan tentang tata surya untuk materi di SMP ini. Nah, kalian semua mudah-mudahan apa yang Ibu share hari ini bermanfaat bagi kalian semua mengenai tata surya. Jadi bagian-bagian tata surya yang sudah kita bahas adalah apa itu sistem tata surya, bagaimana yang namanya pusat tata surya yang namanya matahari,
planet yang mengelilingi pusat tata surya yang memiliki orbit, dan benda-benda langit yang ada di tata surya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.